Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab Syarafu Kashfish Syubhat karya Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, wa'lam anna hadhihi syubahu thalath hiya akbaru ma indahum. فإذا عرفت أن الله عز وجل وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فيما بعدها أيسر منها. Jadi kata Syekh, ketahuilah bahwa 3 syubhat ini adalah syubhat yang paling besar yang ada pada diri mereka, yang ada pada sisi mereka. Fa idza arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabih, maka jika Anda telah mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menjelaskannya untuk kita dalam kitabnya, dan Anda paham hal tersebut dengan pemahaman yang jayyidan, sangat bagus, maka subhat yang setelahnya itu lebih mudah untuk apa? Membantahnya. Jadi maksudnya 3 subhat ini adalah syubhat terbesar. Nah, ini yang menjadi fitnah ya buat kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, qauluhu rahimahullah ta'ala, hadhihi syubhahu ats-tsalatsa. Hadhihi asy-syubhahu ats-tsalatsa. 3 syubhat ini, asy-syubhatul ula, yang pertama, qauluhum annana la na'budul asnam innama na'budul awliya. Jadi syubhat mereka yang pertama, mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala, tetapi kami menyembah para wali. Jadi kata mereka apa? Ya jangan samakan. Kalau orang-orang kafir, iya mereka menyembah patung, menyembah bebatuan, pepohonan. Kami beda. Kami menyembahnya para wali, ya. Para nabi misalkan. Jadi kata mereka, jangan samakan kami dengan orang-orang kafir. Ini syubhat pertama. Syubhatul tsaniyah, syubhat yang kedua, qauluhum annana ma qasadnahum wa inna ma qasadna Allah azza wa jalla fil ibadah. Jadi ucapan mereka, kami tidak memaksudkan ibadah kepada mereka, tetapi kami memaksudkan ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi kata mereka jamaah, ketika mereka bertawasul kepada mayit, minta syafaat kepada para wali yang sudah meninggal dunia, kata mereka, itu bukan ibadah. Ibadah itu ya nyembah patung, sujud, itu ibadah. Tapi minta kepada penghuni kuburan, tawasul kepada penghuni kubur, minta syafaat kepada mayit-mayit, kata mereka itu bukan ibadah. Nah, sehingga kata mereka, ya kami bukan pelaku syirik. Ya, karena ibadah kami hanya kepada Allah. Adapun yang tadi itu bukan ibadah, kata mereka. Itu syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga jemaah, qauluhu
annana ma 'abadnahu liyanfa'una aw yadurruna fa inna naf'a wad-darara biyadillahi azza wa jalla. Dari ucapan mereka, kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada mereka, liyanfa'una aw yadurruna, agar mereka memberikan manfaat kepada kami, atau agar mereka tidak menimpakan mudarat kepada kami, aw yadurruna. Kenapa? Fa inna naf'a, kata mereka, wad-darara biyadillah. Karena yang bisa memberikan manfaat, yang menolak mudarat itu cuma Allah, kata mereka. Kata mereka. Walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tetapi kami hanya menginginkan agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kata mereka, ya kami yakin para wali itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa. Menolak mudarat nggak bisa. Nah, sampai pun Syekh Abdul Qadir Jailani, kata mereka, ya tidak bisa. Cuma ya harapan kami agar mereka bisa memberikan syafaat. Itu kata mereka. Fanahnu qasudna syafa'atahum bidzalika. Kami hanya bermaksud untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Yakni fanahnu la nusyriku billahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya kami tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kata-kata mereka. Ya. Maka jamaah sekalian, fa idza tabayyana laka in kishafu hadhihi syubahu fan kishafu ma ba'daha min asy-syubahi ahwan wa aisar li anna hadhihi min aqwa asy-syubahi allati tulabisuna biha. Maka jika telah nampak jelas bagi Anda tersingkapnya syubhat-syubhat ini, jadi syubhat tadi ya, kami itu tidak meyakini mereka bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat, kami tidak yakin. Tapi kami hanya berharap syafaat dari mereka. Dan kita sudah jelaskan ya, sudah kita jelaskan tentang bantahan-bantahannya. Ya, mungkin antum lupa. Tapi sudah kita singgung ya. Maka menyingkap subhat islahnya itu jauh lebih remeh dan lebih mudah. Kenapa? Li'anna hadhihi, karena ya subhat inilah adalah subhat yang paling besar, yang paling kuat, yang mereka jadikan apa? Ya, talbis. Talbis itu ya mereka menyamarkan, ya, membuat tipu daya untuk melabui apa? Orang-orang awam ataupun orang-orang yang mereka nggak paham seperti itu jangan. Apalagi kalau misalkan ada misi-misi yang lain ya, cari uang dan lain sebagainya. Dalihnya apa? Dalihnya ibadah. Padahal ya tadi ada maksud-maksud dunia. Dan orang awam jadi korban. Orang awam jadi korban. Ya kemudian masalahnya, kemudian Syekh mengatakan, fa in qala ana la a'budu illa illallah wa hadil itija ila salihina wa du'aihim laysa bi ibadah. Maka jika dia mengatakan kami tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa hadhi al-iltija, dan pelindungan itu, minta perlindungan ini kepada orang-orang soleh, berdoanya kepada mereka, ini bukan ibadah, kata mereka. Ya, jadi kami itu ibadahnya kepada Allah. Saya ibadahnya hanya kepada Allah. Adapun meminta perlindungan kepada orang-orang soleh, ya, berdoa kepada mereka, itu bukan ibadah, kata mereka. Fakul, kata Syekh, katakan kepada mereka, anta tuqirru anallaha farada 'alaika ikhlasan ibadatillah. Anda mengakui bahwasanya Allah mewajibkan kepada Anda untuk ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, ya, kata beliau kenyam, idza qala hadha rajul al-musyabbih, jika
orang yang tadi ya, ahli syubhat mengatakan, saya tidaklah beribadah kepada mereka. Kama a'budullah, sebagaimana saya beribadah kepada Allah. Wal iltija'u ilaihim wa du'a'uhum laysa bi ibadihi. Ya. Adapun meminta perlindungan kepada mereka, berdoa kepada mereka, ini bukan beribadah atau bukan ibadah. Maka ini syubhat. Ya, ini syubhat. Ya. Kemudian masalahnya, wa huwa haqqu 'alaik fa idza qala na'am faqul lahu bayyin li hadhihi alladhi farada 'alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu wa huwa haqquhu 'alaik fa in kana la ya'riful ibadata wala anwa'aha fa bayyinha lahu biqaulik qala Allah 'azza wa jalla ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Suratul A'raf al-ayah 55. Fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu hal 'alimta hadza ibadatun lillahi fala budda an yaqulu na'am wa du'a'u mukhul ibadah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, ya. Jadi ketika mereka mengatakan bahwasanya minta perlindungan kepada mereka, berdoa kepada mereka itu bukan ibadah, maka ini syubhat. Wa jawabuha an taqul, maka jawabannya hendaklah engkau mengatakan innallaha farada 'alaika ikhlasul ibadati lahu wahdahu. Sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada Anda untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Wa idza qala na'am, jika dia mengatakan oh iya benar. Misalnya dia mengatakan oh iya, memang ya saya harus ikhlas ketika ibadah. Fas'alhu, maka tanyakan kepadanya. Ma makna ikhlasul ibadati lahu? Apa sih makna ikhlas ketika beribadah? Tanya. Pak, ya panjenengan itu ketika minta perlindungan, kemudian syafaat dan sebagainya kepada makhluk. Ya. Bukankah Anda itu dimintakan untuk apa? Ikhlas ketika ibadah. Ikhlas ketika ibadah. Kalau dia mengatakan, oh iya, sahih. Maka tanya, ikhlas itu apa sih artinya? Ikhlas apa artinya? Ya. Fa imma an ya'rif dzalika wa imma la ya'rif. Ya. Maka ada kemungkinan dia tahu atau mungkin dia nggak tahu. Ya, ada dua kemungkinan ya. Bisa tahu, bisa tidak. Fa in kana la ya'rifu, jika dia nggak tahu, la ya'rif, fa bayyin lahu dzalika li ya'lam anna du'aahu li salihina wa ta'alluqihi bihim ibadah. Ya. Jika dia nggak tahu, maka jelaskan kepadanya agar dia tahu bahwasanya berdoa kepada orang-orang soleh, bergantung kepada orang-orang soleh, maka itu ibadah. Jelaskan. Ya. Jadi tanya dulu apa makna ikhlas ketika ibadah. Kalau misalkan dia tahu, gampang, selesai. Kalau dia nggak tahu, jelaskan. Ya, bahwasanya apa? Berdoa kepada orang-orang soleh, bergantung kepada mereka juga termasuk ibadah. Ya. Kemudian wasalin,
Qauluhu fabayyinha lahu. Maka jelaskan kepadanya, ai bayyin lahu anwa'al ibadah. Jelaskan kepadanya macam-macam ibadah. Faqul lahu innallaha yaqul. Katakan kepadanya bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an dengan tunduk, merendah. Wa khufyah dengan lemah lembut, dengan suara pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang lebih batas. Wa du'a'u ibadatun. Dan doa itu ibadah. Wa idza kana ibadatan fa inna du'a ghairillahi yakunu isyrakan billah. Ya, maka jika doa itu ibadah, berarti berdoa kepada selain Allah itu termasuk apa? Syirikan. Doa itu ibadah. Jika kalau ibadah itu diberikan kepada makhluk, berarti jatuhnya apa? Syirik. Ya. Wa ala hadza falladhi yastahiqu an yud'a wa yu'bad wa yurja wallahu wahdahu la syarikalah. Maka berdasarkan hal ini, maka yang berhak untuk dimintai doa, disembah, diharapkan hanyalah Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi jelaskan dengan apa? Sejelas-jelasnya tentang macam-macam ibadah, kemudian apa? Wajibnya ikhlas ketika beribadah tersebut. Ya, kalau dia tahu, ya gampang. Tapi kalau kemudian dia tidak paham, bahwasanya berdoa itu dikira oleh mereka nggak ibadah. Kita jelaskan. Jadi tentang ibadah, jadi tentang doa. Doa itu ibadah. Ya. Kalau kemudian dia sudah mengakui, oh iya, doa itu ibadah. Ya sudah, kalau begitu, kalau kamu doanya kepada makhluk gimana? Kalau dia tahu sholat itu ibadah, kalau kamu sholat kepada makhluk, apa contohnya? Disuruh berpikir, itu penting. Ya. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, idza aqrarta annaha ibadah. Jika Anda mengakui itu ibadah, wa da'awtallaha lailan wa naharan, dan engkau sudah berdoa kepada Allah ya malam dan siang, khaufan wa tama'an, dengan penuh takut dan ya, penuh harap. Thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyan aw ghairah. Kemudian di sisi yang lain kau berdoa minta hajat kepada nabi atau yang selainnya. Hal asraqta fi ibadatillahi ghairah? Apakah Anda telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik? Fala budda an yaqul na'am. Maka harus dia mengatakan iya. Ya, harus. Karena dia sudah mengakui itu ibadah. Berarti kalau begitu, kalau kamu ibadahnya kepada apa tadi? Ya, nabi dan lainnya, berarti harus mengatakan apa? Syirik. Kalau dia sudah mengakui itu ibadah. Kalau kemudian dia mengatakan, oh ini bukan syirik, berarti dia belum paham. Ya. Maka jelaskan bahwasanya pentingnya ikhlas tadi. Ya, ketika ibadah kepada Allah. Maka harus dia mengatakan na'am. Faqul lahum, katakan kepadanya, idza alimta bi qaulillahi jalla wa ala, jika Anda telah mengetahui dengan firman Allah Azza wa Jalla, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Wa ta'tallaha wa naharta lahu, dan kau telah mentaati Allah Azza wa Jalla dan telah berkurban untuk Allah Azza wa Jalla. Hadza ibadatun. Ya. Bukankah ini ibadah? Kalau budak an yakun na'am. Maka harus dia mengatakan iya. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, idza naharta li makhluqin, jika Anda menyembelih untuk makhluk, baik itu nabi, baik itu jin atau yang selainnya, hal asraqta fi hadhil ibadati ghairillah. Apakah ya Anda ya ketika itu sudah ya dianggap melakukan kesyirikan ya, kepada Allah, pada selain Allah Azza wa Jalla? Fala budda an yuqirra wa yaqulu na'am, maka harus dia mengatakan na'am. Ya. Anda
membaca firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Allah dan sembelihlah kurban. Dan Anda sudah mentaati Allah dalam artian sudah berkurban karena Allah. Sekarang gini, kalau kamu kurbannya untuk jin, untuk nabi, itu syirik bukan? Maka kalau dalam artian dia mau jujur, pasti mengatakan apa? Ya iya. Karena nyembelih itu ibadah. Ketika dibandingkan kepada makhluk berarti jatuhnya apa? Syirik. Ya. Fakullahu, katakan kepadanya, al-musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an hal kanu ya'budunal malaikah was-salihina wallat wa ghairi dzalik. Ya. Apakah orang-orang musyrik itu kepada mereka Al-Qur'an, ya, mereka telah, ya, telah menyembah para malaikat, orang-orang soleh, Lata dan yang selain dari dari keduanya, atau dari selain dari mereka, wala budda an yakun na'am, maka harus dia mengatakan na'am. Faqul lahum, katakan kepadanya, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a'i wadzabhi wal iltija'i wa nahwi dzalik. Maka ibadahnya, bukankah ibadahnya mereka kepada para malaikat dan selainnya, ya, hanyalah dengan apa? Berdoa, menyembelih, minta perlindungan kepada mereka dan selainnya. Ya. Wa illa, karena mereka mengakui bahwasannya mereka adalah hamba Allah dan mereka di bawah kuasa Allah. Artinya apa? Kalau dalam masalah tauhid rububiyah, mereka mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rizki, ya. Tadi kesyirikan mereka itu dalam masalah apa? Minta perlindungan, menyembelih, berdoa, minta syafaat. Itu kesyirikan mereka. Orang-orang musyrik di zaman Nabi. Adapun kesyirikan dalam masalah meyakini para malaikat bisa mendatangkan manfaat, enggak. Karena mereka apa? Mengakui bahwasanya itu Allah yang bisa melakukan. Yang menciptakan alam mereka juga paham, itu Allah. Tapi kesyirikan mereka dalam masalah tadi, minta perlindungan, kemudian berdoa, menyembelih. Dan Nabi memerangi apa? Semuanya tanpa membeda-bedakan. Okay. Wa anallaha huwal ladzi yudabbirul amra. Bahwa Allah yang mengatur, ya, seluruh perkara. Walakin da'auhu wal taja'u ilaihim lil jahi wasyafaati wa hadza dhahirun jiddan. Tetapi mereka berdoa kepada para malaikat dan yang selainnya, minta perlindungan kepada mereka lil jah, karena kedudukan, dan meminta syafaat. Dan ini sangat nampak apa? Jelas. Sangat nampak jelas. Artinya apa? Bentuk kesyirikan mereka itu bukan di tauhid rububiyah, tetapi dalam tauhid apa? Uluhiyah. Dalam masalah tadi, minta syafaat, berdoa, dan sebagainya. Ya. Sehingga artinya gini, ya, kalau ada orang-orang di zaman kita secara KTP dia muslim, tapi suka minta syafaat kepada mayit, minta perlindungan kepada jin. Ya, ketika lewat di suatu tempat yang dianggap angker, maka mereka minta izin, "Mbah, cucumu mau lewat." Ya, kalau benar-benar keluar suara, silahkan. Mungkin kabur jamaah saya. Tapi ini kadang jamaah. Atau kadang sebagian pakai klakson, dit. Jadi kira jinnya apa? Punya motor mungkin ya. Tapi ini juga perlu apa? Perlu ditabayun ya. Karena sebagian klakson itu karena sebagai aba-aba. Seperti itu. Tapi kalau maksudnya tadi ya minta izin, jadi masalah. Itu enggak boleh. Ya. Kemudian saya kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, qauluhu faqullahu ila akhirih, yakni idza bayyanta anna du'a ibadatun. Jika Anda telah menjelaskan bahwasanya doa itu ibadah dan dia mengakui doa itu ibadah, faqullahu, maka katakan kepadanya, alasta tad'ullaha jalla wa ala fi hajatin thumma tad'u fi tilkal hajatin
siha nabiyan aw ghairi fal asrafta fi ibadatillahi ghairi. Ya. Jika dia sudah mengaku itu ibadah, maka katakan kepadanya, bukankah Anda berdoa kepada Allah untuk minta hajat? Kemudian Anda juga berdoa meminta hajat yang sama kepada nabi atau selainnya. Fahal asrafta fi ibadatillahi ghairi? Apakah ketika itu Anda terjatuh dalam perbuatan syirik kepada selain Allah? Wala budda an yakun na'am, maka harus dia mengatakan na'am. Li'anna hadzal lazim la mahalat, karena ini konsekuensinya. Ya. Dan tidak bisa apa? Dipungkiri. Tidak bisa dibantah. Ya. Karena doa kepada Allah itu ibadah. Berarti kalau doa dalam hajat yang sama dibandingkan kepada makhluk, ya berarti syirik. Itu konsekuensinya. Ya. Lawazim namanya, konsekuensi. Ya. Hadza binisbati doa. Ini ketika dinisbatkan kepada doa. Berdoa. Tsumman taqala al-muallif rahimahullah, kemudian muallif berpindah ya, menjelaskan macam ibadah yang lain. Wa huwa an-nakhr, yaitu nyembelih. Qala, ia mengatakan, faqulnahu, katakan kepadanya, idza alimta bi qaulillahi jalla wa ala, jika Anda mengetahui firman Allah azza wa jalla, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Wa ataqta Allah wa naharta lahu, ahada ibadatun, Anda telah mentaati Allah dan telah menyembelih kurban untuk Allah. Ahada ibadatun, apakah ini ibadah? Tanya. Ya. Fala budda an yakun na'am, maka harus dia mengatakan na'am. Faqad i'tarafa anna nahra lillahi ta'ala ibadatun wa ana hadha yakunu sarfu li ghayrillahi syirkan. Ya. Maka ketika dia sudah mengakui bahwasanya menyembelih itu ibadah, ya, kepada Allah azza wa jalla, maka berarti memalingkan apa? Ya, menyembelih untuk selain Allah, jatuhnya syirik. Ya, jatuhnya syirik. Kalau mu'alif, maka mu'alif mengatakan, ya, rahimahullah ta'ala, mukirran lidzalika faqullahu idza naharta li makhlukin. Ya. Maka kata kepadanya, jika engkau menyembelih untuk makhluk, tadi ya, untuk jin, nabi dan lain sebagainya, wa hadza ilzamun wadih la mahida anhu, maka ini konsekuensi yang sangat jelas ya. Tidak bisa apa? Ya, dipungkiri, tidak bisa dibantah. Maka kalau misalkan nyembelih itu ibadah, ya kalau dipalingkan kepada makhluk, jatuhnya apa? Syirik seperti itu. Ya. Kemudian qauluhu wa qul lahu aidan al-musyrikun. Ya, katakan kepadanya juga ya. Maksudnya orang-orang musyrik ya. Sampai apa akhirnya ucapan Syekh. Intaqal muallif rahimahullah, jadi muallif berpindah ila ilzamin akhar, ya, kepada konsekuensi yang lain. Sabaqatil isyaratu ilaihi wa huwa an yas'al, yaitu hendaklah bertanya kepada ahli syubhat ini, hal kana musyrikuna ya'budun al-malaikah, apakah orang-orang musyrik itu menyembah para malaikat, orang-orang soleh, Lata dan selain mereka? Pada buddhaan yakun, maka harus dia mengatakan na'am. Fas'al marratan ukhra, tanya ya, tanyakan kembali ya, hal kanat ibadatuhum illa fi du'ai wa dzabhi wal dijai wa nahwi dzalika ma iqrarihim bi annahum abidullahi wa tahta qahrihi. Ya. Maka tanyakan ya kepadanya, apakah ibadah mereka kepada para nabi dan selainnya, pada malaikat dan selainnya, ya. Atau tidaklah ibadah mereka itu kepada para nabi dan pada malaikat atau malaikat dan yang selainnya, kecuali doa, menyembelih, minta perlindungan dan selainnya. Ya. Karena mereka mengakui bahwasannya mereka adalah hamba Allah, di bawah kuasaan Allah. Dan mereka juga yakin Allah yang mengatur segala perkara. Tetapi mereka berdoa kepada para malaikat dan selainnya, minta perlindungan kepada mereka, lil jahi, karena kedudukan, dan meminta syafaat. Ya, dan ini masalahnya suatu yang memang ya aslinya apa? Sama persis ya dengan apa yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. 100% sama.
Sehingga gini ya Mas yang ketika misalkan orang-orang yang ketika datang ke kuburan minta syafaat, tawasul dan sebagainya, kemudian mereka mencoba ya, membedakan. Jangan samakan kami dengan orang-orang musyrik zaman Nabi. Kami itu minta kepada para wali karena ya tadi kedudukan mereka. Minta syafaat ya karena mereka orang soleh. Kami orang banyak berbuat dosa. Ya. Makanya masalahnya hujah seperti ini itu persis seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi. Tidak ada bedanya. Artinya gini, sebagaimana orang-orang musyrik di zaman Nabi dihukumi kafir oleh Rasulullah dan diperangi tanpa dibeda-bedakan, maka orang-orang yang mengklaim ya, saya muslim, bahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tadi ya minta syafaat kepada mayit-mayit, nyembelih untuk mayit, nazar untuk mayit misalkan, ya maka sama kedudukannya. Enggak ada perbedaannya, sama. Ya. Coba ya Mas Handian, kalau antum mau survei ke kampung-kampung ya, yang mereka kadang-kadang apa? Suka ziarah-ziarah kubur. Tanya, apa tujuannya? Paling macam-macam, ya syafaat dan sebagainya. Ya. Kalau alasannya itu syafaat, maka sama orang-orang musyrik zaman Nabi juga alasannya apa? Minta syafaat. Dan mereka dihukumi kafir oleh Nabi. Walaupun mereka mengakui apa? Allah pencipta, Allah pengatur alam, Allah pemberi rizki. Maka sama orang-orang yang KTP-nya muslim, dia masih percaya Allah penciptanya, Allah pengatur. Allah yang memberikan rizki. Tapi ketika mereka meyakini apa mayit-mayit itu bisa memberikan syafaat, ya, bisa memberikan apa atau bertawasul dengan mayit-mayit, ya, maka kalimat la ilaha illallah tidak la ilaha illallahnya tidak manfaat. Pengakuan dia Allah pencipta dan sebagainya itu enggak manfaat. Dan kondisinya sama persis seperti mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi. Kira-kira antum berani tidak jamaah? Mbah, panjenengan itu kan sering ziarah kubur ya. Niatnya apa, Mbah? Oh, niat kami ya ingin cari apa? Kekayaan. Minta kepada wali ini biar menyampaikan hajatnya, ya, harapannya doanya dikabulkan. Nah, kita antum ngomong, Mbah, ya, orang-orang musuh zaman Nabi itu pun sama seperti itu, Mbah. Mereka itu kafir oleh Nabi. Ya. Kira-kira nerima tidak jamaah? Mungkin antum disalah dikatakan apa sesat ya. Sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Cuma memang jamaah saling butuh dijelaskan. Ya, itu jelaskan. Bahwasanya ingat tawasul itu ibadah. Kemudian apa? Syafaat, minta syafaat juga ibadah. Minta perlindungan juga ibadah. Doa juga ibadah. Maka berdoa itu harus kepada Allah, bukan kepada mayit, bukan. Minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada jin. Ya. Dalam artian minta perlindungan yang memang pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Minta perlindungan agar dihindarkan dari mara bahaya. Maka bolehnya hanya kepada Allah. Ya. Walaupun memang minta perlindungan pun kepada makhluk ada yang dibolehkan. Pada hal-hal yang apa? Pada hal-hal yang makhluk itu mampu. Contoh misalkan kita minta perlindungan kepada siapa? Pak polisi. Dikejar-kejar pencuri, kemudian kita datang ke kantor polisi minta perlindungan. Itu boleh. Karena ini makhluk mampu, cuman. Tapi pada hal-hal yang dalam artian yang mampu hanya Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh kemudian kita minta kepada makhluk. Minta rezeki, minta jodoh, itu enggak boleh kepada apa? Makhluk. Kecuali kalau minta dicarikan. Nah, itu beda kasusnya. Ya. Tapi kalau kemudian meyakini jodohnya datang dari makhluk, wah ini nggak boleh. Ya. Atau misalkan tadi minta rezeki dan lain sebagainya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian ya Mas Halian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka pertanyaan.
Ya, kenapa doanya Nabi Yunus sangat mustajab? Ya, gini ya masalahnya, para nabi itu memiliki doa yang memang doa itu akan Allah kabulkan. Bahkan seluruh para nabi, kecuali doanya nabi tidak digunakan. Untuk apa jamaah? Untuk memberikan syafaat untuk umatnya. Jadi semua nabi diberikan. Kalau minta apa? Akan dikabulkan oleh Allah. Dan semua nabi sudah menggunakan doanya. Nabi Nuh juga berdoa, akhirnya umatnya apa? Diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semua sudah. Dan ya masalahnya, doa itu secara umum ketika tidak ada penghalangnya pasti dikabulkan. Tidak hanya doanya para nabi, tapi memang nabi itu ada khususannya. Ada khususan. Dan para nabi sudah menggunakannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu pula doanya orang tua juga mustajab ketika berdoa untuk apa? Anak-anaknya. Dan kita secara umum kaum mukminin doanya dikabulkan Allah ketika tidak ada penghalangnya. Kalau orang kafir doanya dikabulkan tidak, jemaah. Ini orang mukmin ya. Orang kafir dikabulkan tidak? Dikabulkan kadang. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla yang menceritakan ketika orang-orang kafir mereka berlabuh, kemudian ketika di tengah lautan tertimpa apa? Ombak yang besar dan mereka hampir celaka, akhirnya mereka doa dan ketika itu ikhlas, doanya hanya kepada Allah, ternyata dikabulkan. Tapi masalahnya ketika mereka diselamatkan ke daratan, mereka berbuat syirik kembali, itu jadi masalah. Tetapi doa mereka dikabulkan. Bayangkan, orang musyrik saja ketika ikhlas doanya, mungkin saja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita yang muslim. Cuma tadi, dengan catatan tidak ada penghalang doa kita. Kalau ada penghalangnya jemaah, walaupun satu saja, maka cukup menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan masalahnya, kisah ketika Nabi Yunus telan oleh ikan paus ya. Kemudian beliau juga membaca doa. Apa doanya masalahnya? Ya, ini kuntum minal zalimin. Ya. Ketika itu malaikat ya bertanya kepada Allah, ya Allah, terdengar suara yang apa namanya? Suara asing dari negeri yang jauh. Akhirnya Allah berfirman, itu suaranya siapa? Yunus, seorang hamba yang dalam kondisi lapang selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah. Sekarang dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi sempit dan butuh pertolongan. Ya. Maka ini juga yang masalahnya pentingnya seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi apa? Lapang. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenalmu dalam kondisi sempit. Nabi Yunus jemaah dalam kondisi lapang mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Maka dalam kondisi sempit Allah juga mengingatnya. Maka itu penting faedahnya. Nah, kalau antum ingin diingat oleh Allah dalam kondisi sempit, dalam artian Allah akan membantu kita, menolong kita, maka ingatlah Allah dalam kondisi kita lapang. Jangan ingatnya pas kondisinya sempit. Nganggur, ya, sering datang ke masjid. Giliran dapat kerjaan nggak pernah lagi. Ini kadang ada orang seperti ini modelnya aja Mas Andin. Apa kemudian bagusnya orang seperti ini nggak dapat kerjaan? Ini masalah aja Mas. Harusnya ketika dia bekerjaan semakin rajin lagi. Dulu ketika belum bekerja, taklimnya luar biasa aja. Hadir. Setelah kerja sudah mulai nggak hadir lagi. Apakah kemudian orang ini pantasnya nggak dapat kerjaan ya Mas? Biar ngajinya rajin. Sehingga khawatir kemudian dicabut nikmat itu. Maka penting ingat Allah dalam kondisi kondisi lapang. Maka dan inilah di antara amalan Nabi Yunus. Kenapa ketika itu Allah mengingatnya, kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus.
Begitu pula memang ada kekhususan ya untuk para nabi itu diberikan doa yang itu mustajab seperti itu. Allah taala a'lam. Apakah ahlu bid'ah bisa masuk surga? Jawabannya kalau gini, bid'ah itu ada dua ya. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Kalau bid'ahnya mengkafirkan seperti bid'ahnya orang-orang Jahmiyah misalkan, mengatakan Quran makhluk dan sebagainya. Ini bisa mengkafirkan, ya. Maka kalau misalkan jamaah dia bid'ahnya mengkafirkan, maka dia kekal di neraka kalau tidak sempat bertobat kepada Allah. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan, kedudukan mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah akan mengampuni, diampuni. Tapi kalau Allah menghendaki untuk mengadab, akan diadab. Tapi nggak ada jaminan. Ya, maka kita masalahnya kebid'ahan itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Karena ketika Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Khattalana Rasulullah SAW, khattan biyadih." Jadi Nabi itu pernah menggaris satu garis ya, untuk kami. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggaris beberapa garis samping kanan samping kiri. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi atau hadza sabilullah." Ini jalan Allah. Fattabi'uhu. Ikuti jalan ini. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabil. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak, karena jalan itu akan menjerumuskan atau menyimpangkanmu dari jalan Allah. Ya. Yang dimana di setiap jalan tersebut asyaitonu yatu ilaih. Ada setan yang akan menyerukan untuk masuk ke jalan tersebut. Ya. Makanya masalah gini, cara beragamanya Ahlussunnah itu atau manhaj Ahlussunnah itu akan menghantarkan pelakunya ke dalam surga. Ya, maka jalan yang lurus yang akan menghantar masuk surga itu cuma apa? Jalannya atau manhajnya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jalannya pasti menghantarkan kepada surga. Tapi apakah yang menisbatkan ahlu sunnah wal jamaah pasti masuk surga? Pasti tidak jamin. Kalau jalannya iya sahih, karena siratal mustaqim cuma satu. Jadi jalan yang menghantarkan kepada surga cuma satu, tidak ada yang lainnya. Ya. Jadi manhaj atau metode yang akan menghantarkan seseorang masuk surga itu cuma satu. Metodenya Pak, apa? Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita ikut metode itu, manhaj itu, kita akan diarahkan masuk dalam surga. Tapi jemaah, orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah pasti jamin surga? Pasti tidak. Setiap orangnya, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Ya. Tapi kalau Muslim secara umum, iya, sahih. Orang yang berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara umum, iya, akan masuk surga. Tapi orang per orangnya nggak ada jaminan. Ya, mungkin saja dia pelaku maksiat dosa besar, sehingga terjerumus dalam apa? Neraka, tetapi setelah itu tetap dia akan dikeluarkan dari neraka kalau dia tidak sampai murtad. Seperti itu. Sebaliknya gini, manhaj selain ahlu sunnah wal jamaah yang Nabi mengatakan ada 73 golongan. Maka manhajnya itu menyimpangkan ke neraka. Itu manhajnya, metodenya, caranya, cara beragamanya. Kalau ikut tetap metode tersebut, ujung-ujungnya sampai neraka. Tapi apakah setiap pelakunya kemudian terjerumus ke neraka? Pasti tidak cuma. Ya. Dilihat. Karena kelompok-kelompok tadi ada yang memang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Kalau tidak sampai kafir, maka kedudukan mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah akan memaafkan, dimaafkan. Tapi kalau tidak, maka selagi dia masih muslim, tetap dia akan jebloskan neraka, tetapi setelah itu akan masuk dalam surga. Atau mungkin dia dapat syafaat, mungkin saja. Nah, kita nggak tahu. Tapi gini ya mas, kalau kita ingin selamat, ya, dalam artian bisa langsung masuk dalam surga, ya ikut metode manhaj sebagaimana manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena itulah jalan atau syiratal mustaqim, ya, jalan yang akan menghantarkan seorang ke dalam surga Allah azza wa jalla. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup
tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.